Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa kembali dengan Ustadz Diki dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk menjelaskan ya materi selanjutnya berkaitan dengan medan magnet. Nah, ini materinya masih ada kaitan dengan listrik ya, karena kita akan melibatkan arus listrik di dalamnya. Nah, apa saja sih poin-poin yang dibahas di materi medan magnet ini ya? Nah, untuk yang akan coba kita bahas pada medan magnet kali ini ada dua. Apa saja tuh? Yuk coba kita lihat bersama-sama. Nah, ini yang pertama ya, materinya adalah tentang kawat berarus. Nah, poin-poinnya pada kawat berarus nanti ada kawat lurus panjang, kemudian yang keduanya itu ada kawat melingkar, dan yang ketiganya yang terakhir adalah kumparan. Oke? Ya. Baik. Dan yang kedua nanti adalah gaya Lorentz. Nah, sama gaya Lorentz dibagi-bagi lagi. Yang pertama berkaitan dengan gaya Lorentz pada kawat lurus, kemudian yang keduanya pada muatan bebas, ya seperti itu. Baik, kita akan bahas satu persatu dari kawat berarus. Yang kawat lurus panjang dulu ya. Oke, cekidot. Nah, untuk kawat lurus panjang di sini misalkan kita asumsikan kawat lurusnya itu adalah panjangnya tahingga seperti ini ya, dialiri oleh arus listrik misalkan arahnya ke atas ya. Nah, nanti akan terjadi medan magnet yang melingkar di sekitarnya. Nah, misalkan di sini pada suatu jarak A di suatu titik namanya S ya. Nah, maka di sini kita bisa menentukan jaraknya dengan menggunakan kaidah tangan kanan dari Oersted ya. Misalkan kaidah tangan kanannya adalah seperti ini. Untuk jempolnya menunjukkan arah arus, nah misalkan ke atas gitu ya, maka medan magnetnya adalah 4 jari yang ditekuk. Nah, ini adalah B sebagai medan magnetnya ya. Oke, nah berarti dari sini di titik S dia arahnya seperti ini ya. Nah, dari medan magnet itu ada dua arah ya. Ya, jadi ada dua arah, ada yang masuk bidang dan satu lagi ada yang keluar bidang. Untuk yang masuk bidang itu adalah cross. Nah, ini adalah masuk bidang. Kemudian untuk yang keduanya yaitu adalah dot. Seperti ini adalah keluar bidang ya. Nah, sehingga untuk yang kawat lurus ini ketika arah arusnya ke atas dan medan magnetnya berlawanan arah jarum jam, maka medan magnetnya adalah masuk bidang, yaitu cross. Nah, ini adalah medan magnet di titik S atau kita sebut BS. Nah, gitu ya. Nah, kemudian untuk persamaannya bagaimana? Ya, nah untuk persamaannya di sini kita bisa menggunakan persamaan B sama dengan ini kita pakai mu0 dikali dengan I dibagi 2πa. Nah, gitu ya. Ini adalah persamaan yang dipakai untuk kawat lurus panjang seperti ini. Berikut adalah keterangan dari persamaan tersebut. Ya, yang ini keterangannya. Baik. Jadi di situ ada medan magnet, satuannya adalah Tesla, kemudian ada mu0 itu adalah permeabilitas vakum ya. Jadi nanti ada permeabilitas vakum, ada permeabilitas dalam bahan. Nah, untuk yang di vakum nilainya tetap yaitu 4pi dikali 10⁻⁷. Kemudian yang I-nya itu adalah arus listrik seperti biasa ya, yaitu satuannya ampere. Kemudian yang A itu adalah jarak titik ke kawat. Dan jarak yang kita ambil adalah jarak yang tegak lurus ya terhadap kawat. Nah, untuk satuannya sama biasa, kalau namanya jarak satuannya adalah meter. Oke, kita berlanjut. Nah, untuk yang contoh soalnya dulu, di sini ada arus listrik mengalir sepanjang kawat berarus dari barat ke timur. Arah medan magnet yang diakibatkan arus listrik di atas kawat adalah kemana? Oke, kita gambarkan dahulu ya. Di sini ada kawat yang melintang dari barat. Nah, di sebelah sini adalah timur ya. Oke. Kemudian di sini kita asumsikan ada suatu titik yang ada di atas kawat. Dengan kawatnya di sini dialiri arus ke arah kanan dari barat ke timur.
Kemudian titiknya kita asumsikan ada di bagian atas kawat. Misalkan kita namakan titik P. Ya, seperti itu ya. Nah, maka di sini kita bisa menentukan arah dari medan listriknya menggunakan kaidah tangan kanan yang lain. Yaitu bisa menggunakan kaidah tangan kanan yang dibuka seperti ini ya. Jadi untuk si jempol menunjukkan arus listrik. Kemudian untuk 4 jari yang dibuka ini adalah letak titiknya. Nah, kemudian telapak tangan ini menunjukkan arah dari medan magnetnya. Itu juga bisa ya. Nah, untuk mempermudah saja. Jadi misalkan di sini kita gambarkan dulu. Nah, ini jempol ya. Nah, ini 4 jari yang dibuka. Nah, untuk jempol ini menunjukkan arah dari arus listrik. Itu I ya. Kemudian 4 jari yang lain di sini adalah letak titiknya. Bukan letak titiknya di bagian atas ya, berarti ke situ. Nah, maka telapak tangannya itu menunjukkan arah dari medan magnet. Oke. Jadi di situ arahnya adalah mendekati kita atau keluar bidang. Jadi titik P itu arahnya adalah dot ya. Nah, ini adalah arah dari medan magnet di titik P atau BP ya. Nah, berarti kalau misalkan ini adalah barat, timur, maka yang menuju kita itu adalah arah selatan ya, karena yang masuk dalam bidang itu adalah utara. Nah, ini adalah selatan ya. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Nah, ini ya. 2 buah kawat yang sejajar dan panjang tegar berada di udara terpisah oleh jarak 20 cm dialiri arus 40 ampere dan 20 ampere. Ya, seperti ini. Dialiri oleh arus yang arahnya sama. Nah, ini terpisah pada jarak 20 cm ya. Arusnya misalkan ke atas dua-duanya 40 ampere sama 20 ampere ya. Nah, yang ditanyakan adalah besar induksi magnetik di titik tepat di tengah-tengah. Ya, tepat di tengah-tengah. Jadi kalau tepat di tengah-tengah itu berarti masing-masing ini 10 cm. Kemudian yang terhadap kawat 2 juga 10 cm. Nah, sekarang kita tentukan dulu arah medan magnet pada titik S ya. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ketika kawat pertama arusnya ke atas, maka dia medan magnetnya adalah cross, masuk bidang ya. Kemudian untuk kawat kedua, dia arahnya adalah dot, yaitu keluar bidang. Ini adalah B2. Oke, di sini udah kelihatan ya, arahnya adalah berlawanan. Jadi kita cari dulu berapa nilai B1 dan B2. Oke, kita cari dulu yang B1. Untuk B1 pakai rumus biasa ya, yaitu μ0 kali I1. Kita bagi dengan 2 pi A1. Oke, kita masukkan nilai μ0 tetap ya, yaitu adalah 4pi. Oke, dikali 10 pangkat minus 7. Dikali arusnya adalah 40 ampere. Dibagi dengan 2pi. Dikali A1-nya adalah 10. Dikali 10 pangkat minus 2 untuk diubah ke meter ya. Nah, ini hasilnya berarti adalah 8 dikali 10 pangkat minus 5 Tesla. Oke, ini untuk B1 ya. Kemudian untuk yang kedua atau B2, di sini pakai rumus yang sama, μ0 tapi dikali dengan I2 dibagi 2pi A2 ya. Kita masukkan lagi, di sini 4pi kali 10 pangkat minus 7. Kita kalikan arusnya adalah 20 dibagi 2pi kali 10 pangkat min 2 ya, kayak gitu. Nah, ini hasilnya berarti adalah 4 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Oke. Nah, karena vektornya berlawanan, maka B di titik S totalnya atau resultannya kita kurangkan. Ya, kita kurangkan. Karena B1 lebih besar daripada B2, maka di sini B1 kita kurangkan dengan B2 ya. Jadi di situ adalah B1 dikurang dengan B2. Tinggal kita masukkan aja B1-nya di situ 8, kita kurangi dengan 4. Karena pangkatnya sama, kita satukan saja jadi 10 min 5 Tesla ya. 8 dikurangi 4 ini adalah berapa? 4 ya, kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Oke, jadi jawabannya nomor 2 adalah itu, 4 kali 10 pangkat minus 5. Yang kedua tentang kawat melingkar. Nah, pada kawat melingkar ini yang kita cari adalah medan magnet di bagian
pusat ya. Misalkan ini adalah kawat melingkarnya, kemudian dialirkan arus ya, arus listrik di sekitar kawat itu misalkan arahnya berlawanan jarum jam ini. Lalu dia misalkan memiliki jari-jari, jadi jari-jarinya di sini kita misalkan dengan A ya. Nah, kita akan coba mencari medan magnet arahnya pada bagian pusat. Nah, ini dengan menggunakan kaidah tangan kanan ya, yang sama dengan yang lurus, tapi kita balik untuk ketentuannya. Jadi jempol bukan arus listrik, melainkan jempol di sini menunjukkan medan magnet ya. Jadi 4 jari ini adalah I dan jempolnya di sini adalah B ya, atau medan magnet. Oke, berarti kalau kita lihat dari kawat di atas, arusnya berlawanan jarum jam, maka medan magnetnya adalah arahnya keluar atau dot. Ya, ini adalah medan magnet di bagian pusat. Nah, untuk arahnya seperti itu. Kemudian untuk persamaannya, oke, persamaan yang digunakan untuk kawat melingkar yaitu B sama dengan mu0 kali I kali N besar kali N kecil, kita bagi dengan 2A ya, tanpa menggunakan pi. Jadi dibagi dengan 2A. Oke, ini adalah persamaan untuk kawat melingkar. Nah, kemudian untuk keterangannya adalah seperti ini. Nah, di sini ada N besar yaitu jumlah lilitan, kemudian ada N kecil yaitu adalah sepersekian lingkaran ya. Jadi kita bisa rumuskan dengan theta dibagi dengan 360 derajat ya. Jadi kalau misalkan dia setengah lingkaran kayak gitu, nah maka tinggal 180 derajat dibagi 360 derajat. Berarti hasilnya adalah 1/2 ya. Itu untuk menentukan nilai N kecilnya. Oke, baik, kita coba langsung aja ke contoh soal dari kawat melingkar. Nah, ini contoh soalnya kita diminta untuk menentukan besar dan arah medan magnet pada titik O atau di bagian pusat ya. Dengan di sini arusnya adalah 10/pi ampere, kemudian diameternya 20 cm ya. Di sini arusnya berlawanan arah jarum jam. Kemudian jari-jarinya berarti adalah 10 cm ya. Ini arusnya ya, arusnya adalah berlawanan jarum jam. Oke, berarti kalau misalkan seperti itu kita tentukan dulu arah dari medan magnetnya ya. Arahnya di sini kalau dia berlawanan jarum jam, maka dia memiliki arah medan magnetnya adalah keluar bidang atau dot ya, gitu. Terus untuk besarnya bagaimana? Besarnya tinggal kita hitung dengan cara yang tadi ya, yaitu B sama dengan mu0 dikali dengan I kali dengan N besar dikali N kecil, kita bagi dengan 2A. Ya, langsung kita masukkan nilai-nilainya. Nilai mu0 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali I-nya adalah 10/pi. N besarnya adalah 1 lilitan saja dan N kecilnya juga 1 karena dia satu lingkaran full. Oke, kita bagi dengan 2 dikali dengan jari-jarinya 10 kali 10 pangkat minus 2. Kita jadikan ke meter. Oke. Nah, maka di sini kita dapatkan B-nya, hasilnya adalah sekitar 2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla ya. Oke, ini adalah untuk contoh yang pertama. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini kita gabungkan dengan kawat lurus panjang ya. Di sini ada kawat lurus yang panjang dialiri arus 20 ampere. Kemudian di bawahnya berjarak 2 cm ada kawat melingkar yang diameternya 6 cm dialiri arus 9/pi ampere. Yang mau kita cari di sini adalah berapakah medan magnet yang ada di titik S ya, atau di bagian pusat lingkaran. Nah, maka di sini titik S akan mendapat pengaruh medan magnet dari kawat lurus dan juga kawat melingkar ya. Nah, untuk kawat lurus dulu di sini akan dihasilkan medan magnetnya arahnya adalah masuk bidang ya. Berarti kalau masuk bidang itu arahnya adalah cross. Nah, ini adalah B1 ya. B1 adalah seperti itu. Kalau untuk yang kawat melingkar dia searah jarum jam, berarti arahnya juga masuk ya, cross. Nah, ini adalah B2. Oke, kita cari masing-masing dulu ya, B1 dan B2 nya berapa.
Setelah kita dapat baru kita akan jumlahkan. Yuk kita cari dulu. Sekarang yang B1 persamaannya berarti adalah mu0 kali I1 dibagi dengan 2πa. Karena ini untuk kawat lurus ya. Jadi persamaan seperti itu. Kita masukkan nilai-nilainya 4pi kali 10 pangkat minus 7. Harusnya adalah 20 ampere dibagi 2pi dibagi dengan 2pi kali 10 kali berapa tuh? Jaraknya berarti 8 ya. 5 ya. 2 sama 3 di situ ya. Berarti 5 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, baik. Berarti di sini kita bos hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Nah, ini untuk B1 ya. Kemudian untuk B2-nya, nah ini pakai kawat melingkar. Nah, seperti ini persamaannya. Oke, kita tinggal masukkan aja nilai-nilainya. Berarti di sini 4pi kali 10 pangkat minus 7 untuk mu0-nya. I2-nya tadi adalah 9 per pi. N-nya 1, N kecilnya 1. Kita bagi dengan 2, jari-jarinya adalah 3 ya, kali 10 pangkat minus 2 ya. Oke, di sini kita tinggal coret 2, 3 dengan 9 13, pi-nya juga coret. Maka dapatkan hasilnya adalah 6 dikali 10 pangkat minus 5 Tesla. Baik, karena dia searah B1 dengan B2, maka B di titik S tinggal kita jumlahkan. Baik, seperti itu ya. Yuk, tinggal dijumlahin. Di sini 8 ditambah dengan 6 kali 10 pangkat minus 5, kita gabung aja. Berarti hasilnya totalnya adalah 14 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Oke, itu ya. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah 14 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Oke, kita lanjutkan untuk yang poin yang ketiga, yaitu adalah kumparan. Nah, kumparan di sini kita bagi jadi 2. Yang pertama yang akan kita bahas adalah solenoida. Nah, solenoida ini adalah suatu kumparan yang bentuknya memanjang seperti ini. Ya, di sini dialirkan oleh arus listrik seperti itu. Maka ketika arus listriknya mengalir dari sebelah kiri kemudian ke kanan ya, dari kutub positif ke negatif, maka di situ akan terjadi namanya medan magnet yang mengalir di bagian tengah dari bahan tersebut, gitu ya. Nah, untuk mengetahui arahnya bisa kita menggunakan kaidah tangan kanan yang kawat melingkar ya, karena ini kan melingkar-lingkar gitu ya, ular melingkar-lingkar gitu ya. Jadi seperti itu, kita pakai kaidah tangan kanannya yang melingkar. Berarti kalau dia masuk dulu ya, maka dia arahnya adalah medan magnetnya ke kanan ya, seperti kaidah tangan kanan yang ini. Oh, ini 4 jarinya adalah A, arus ya. Kemudian jempolnya ke arah kanan menunjukkan medan magnet. Nah, seperti ini ya. Maka di sini bisa kita gambarkan arah medan magnetnya seperti ini. Nah, di bagian tengah gitu ya. Jadi arahnya ke kanan. Maka yang arahnya keluar ini adalah arah dari kutub utara. Ya, yang arahnya keluar adalah kutub utara dan yang masuk di sini adalah kutub selatan ya. Jadi sama kayak materi di SMP kelas 9 ya, yang sudah kalian pelajari di SMP kelas 9. Baik, untuk persamaannya ada 2. Untuk solenoida ada di bagian tengah ya. Untuk persamaan yang di bagian tengah adalah seperti ini ya, B di tengah. Nah, itu persamaannya adalah B sama dengan mu0 dikali dengan I kali dengan N besar, jumlah lilitan ya, dibagi dengan L. Jadi L itu adalah panjang solenoidanya. Nah, ini adalah persamaan untuk yang di tengahnya. Nah, sekarang bagaimana untuk medan magnet di bagian ujung? Bagian ujung dari solenoida. Nah, B di ujung. Nah, B di ujung ini nilainya adalah setengahnya. Ya. B
B di ujung itu nilainya setengahnya dari B di tengah. Nah gitu ya, jadi tinggal dibagi 2 aja untuk B di ujung. Oke, itu untuk solenoida. Kita langsung lihat yang kedua, toroida. Nah, toroida ini bentuknya, kalau tadi solenoida bentuknya memanjang, ya, memanjang. Tapi kalau ini toroida melingkar, ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Untuk yang toroida, gambarkan dulu. Ini bentuknya melingkar gitu ya. Dililit sama kawat. Nah ini. Benar lilitannya harusnya rapet ya. Cuman saya bikin yang simple aja dulu. Dialirkan arus seperti ini. Oke, maka di sini ketika arusnya mengalir akan timbul medan magnet yang arahnya seperti ini, ya, sesuai dengan kaidah tangan kanan seperti solenoida. Jadi di sini dia mengalir di dalam bahan ya. Nah, di sini berarti arahnya adalah ke arah jarum jam. Yang warna merah adalah B, medan magnet. Kemudian yang warna putih ini adalah arus, ya. Di sini dia memiliki jari-jarinya kita misalkan dengan A. Maka medan magnet yang terjadi pada toroida nilainya yaitu adalah mu0 kali I kali N kita bagi dengan 2πA atau keliling dari lingkaran gitu ya. Ini adalah persamaan dari toroida. Baik, kita langsung aja ke contoh soalnya seperti ini. Sip. Buat toroida memiliki 100 lilitan, jari-jarinya 5 cm, dialirkan arus sebesar 30 ampere. Besar medan magnet yang terjadi di dalam bahan adalah berapa? Nah, ini tinggal kita tulis aja persamaannya untuk yang toroida. Kita bagi dengan 2πA. Berarti nilai mu0-nya di sini adalah 4π kali 10 pangkat minus 7 dikali arusnya adalah 30 dan N-nya adalah 100 lilitan atau 10 pangkat 2. Kita bagi dengan 2π dikali 5 kali 10 pangkat minus 2 ya. Jadi didapatkan hasil medan magnetnya pada toroida adalah 12 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Nah, kita langsung masuk ke dalam gaya Lorentz. Ini poin terakhirnya. Dimana gaya Lorentz kita bagi jadi 2. Ada yang di kawat berarus atau kawat lurus. Ya. Yang pertama, kawat lurus. Untuk kawat lurus ini misalkan saya punya suatu kawat yang lurus akan adalah seperti ini. Digambarkan dulu. Dialirkan arus misalkan ke atas ya. Kemudian di situ ada suatu medan magnet yang arahnya ke kanan. Ya, seperti ini. Nah, maka gaya Lorentz itu akan terjadi jika muatan ya. Kan arus listrik itu juga muatan ya. Karena dia adalah muatan yang mengalir dalam kawat. Jadi ketika muatan bertemu dengan medan magnet, maka di situ akan terjadi namanya gaya Lorentz ya. Nah, untuk menentukan arah dari gaya Lorentz-nya, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan yang dibuka. Ya, dibuka. Kan seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Dibuka semua. Untuk yang jempolnya menunjukkan arah dari arus listrik ya. Jadi jempol di sini arahnya misalkan ke atas. Ini adalah arah dari arus listrik. Kemudian yang 4 jari lainnya itu adalah arah dari medan magnet. Ini adalah arah dari B atau medan magnet. Maka telapak tangan ini menunjukkan arah dari gaya Lorentz. Ya, ini saya simbolkan dengan FL. Nah, berarti kalau dari kawat di atas, arah FL-nya berarti kemana? Nah, benar ya, arahnya berarti cross atau masuk bidang. Ini adalah arah dari gaya Lorentz-nya. Nah, untuk besarnya kita bisa menggunakan persamaan seperti ini ya. Di persamaan yang bisa digunakan sama kayak di kelas 9. Yaitu seperti apa? FL sama dengan itu berarti adalah I dikali dengan B cross L. Nah, ini persamaan yang digunakan untuk kawat lurus pada gaya Lorentz ya.
keterangannya misalkan ini ya. Nah, di sini maksud dari cross antara B sama L itu apa? Ini maksudnya adalah B harus wajib ya tegak lurus dengan si L. Jadi kalau belum tegak lurus gimana? Kalau belum tegak lurus ya bikin jadi tegak lurus dengan menggunakan proyeksi vektor gitu ya. Oke, kita coba lihat contoh soalnya. Di sini ada kawat sepanjang 10 cm mengalir arus 5 ampere berada di antara magnet U dan S dengan magnetnya sebesar 20 Tesla. Besar dan arah gaya Lorentz pada kawat adalah kemana? Oke, ini arahnya selalu namanya medan magnet adalah utara ke selatan ya. Always, dari kelas 9 juga seperti itu. Nah, untuk menentukannya kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan yang dibuka kayak tadi ya. Ini misalkan kaidah tangan kanannya. Karena arah arusnya adalah menuju ke dalam atau ke bagian atas sana ya. Ini kita asumsikan jempolnya sebagai I. Nah, 4 jari ini menunjukkan arah medan magnetnya. Misalkan ke arah kiri sana ya. Nah, maka telapak tangan ini arah dari gaya Lorentz. Berarti arahnya adalah, nanti kalau dari situ arahnya dia ke atas ya. Di arahnya dia menuju ke atas. Ini adalah arah dari gaya Lorentz-nya. Nah, untuk besarnya kita bisa cari dengan persamaan FL sama dengan I dikali dengan B cross L. Nah, karena sudah tegak lurus, berarti langsung aja kita menggunakan rumus yang BIL. B kali I kali L ya. Nah, dia sudah tegak lurus. Langsung masukkan B-nya di situ adalah 20 Tesla ya. Arusnya adalah 5 dan L-nya 10 cm, kita ubah ke dalam meter jadi 0,1. Sehingga hasilnya adalah 10 Newton. Ini contoh soal yang pertama ya. Ya, contoh soal yang kedua. Yang kedua di sini ada kawat sejajar. Yang ditanyakan adalah tentukan besar gaya persatuan panjang dan interaksi antar kawat dari gambar di samping. Nah, untuk interaksinya di sini karena arusnya ke arah ya, dua-duanya ke atas, maka konsepnya ketika ada dua kawat lurus yang sejajar dan mengalirkan arus yang searah, maka interaksinya adalah tarik-menarik. Ya, tarik-menarik. Tapi kalau dia berlawanan arah, maka dia akan tolak-menolak. Itu adalah interaksi gaya antara dua kawat lurus yang sejajar ya. Nah, maka di sini antara A dan B akan mengalami interaksinya adalah saling mendekat atau tarik menarik ya. Ya, untuk yang A berarti tertarik ke kanan ya. Ini adalah kawat A, kawat B tertarik ke kiri. Nah, ini adalah gaya persatuan panjangnya atau F per L. Gitu ya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan nilainya? Cara mendapatkan nilainya kita bisa menggunakan persamaannya dari persamaan yang BIL. Ya. Tapi karena di sini adalah kawat lurus, maka medan magnetnya bisa kita masukkan yang kawat lurus. μ0I per 2πa. Oke. Kalau kita masukkan berarti F sama dengan μ0 kali I, di sini IA dikali IB ya, ada 2 I-nya. Dikali L dibagi dengan 2πa. Nah, itu adalah jarak antar kawat ya. Baik, berarti karena kita mau cari F per L, maka rumusnya jadi μ0 kali IA dikali IB dibagi dengan 2πa. Oke, kita langsung masukkan aja ya teman-teman ya. Di sini berarti F per L-nya sama dengan 4π kali 10 pangkat minus 7 dikali IA-nya 10 dikali IB-nya adalah 20, kita bagi dengan 2π dikali dengan 5, kita ubah ke meter 10 pangkat minus 2. Oke. Nah, berarti di sini didapatkan F per L-nya, kita coret-coret, sisa 2, 10 dengan 5 sisa 2, di 2 kali 2 kali 2 adalah 8 ya, kali 10 pangkat berapa tuh? Minus 4 ya, Newton per meter. Sekarang untuk yang kedua yaitu adalah gaya Lorentz pada muatan bebas. Jadi pada muatan bebas di sini konsepnya sama dengan menggunakan kaidah tangan kanan menentukan arahnya ya. Nah, kita misalkan di sini ada
dua muatan ya. Di dua muatan di sini saya misalkan ada muatan positif yang pertama, di bawahnya ada muatan negatif. Nah, keduanya berada pada suatu wilayah bermedan magnet. Misalkan arahnya adalah masuk bidang, cross. Nah, gini ya. Oke, gambarkan dulu. Nah, ini homogen ya, seragam. Memasuki suatu wilayah bermedan magnet yang arahnya adalah cross atau masuk bidang. Nah, kita misalkan arah gerakan dari muatan adalah ke kanan. Ya, ini untuk yang positif ke kanan, I-nya kecepatannya. Yang elektron atau negatif juga ke arah kanan ya. Nah, maka di sini untuk menentukan arah dari gaya Lorentz kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, di sini ketentuannya adalah kalau muatan positif arah geraknya sama dengan arah arus. Ya, tapi kalau yang negatif arah geraknya berlawanan dengan arah arus. Nah, maka di sini gaya Lorentz-nya untuk yang muatan positif jika arah arusnya ke kanan, B-nya masuk bidang ya. Begitu ya. Maka di situ gaya Lorentz yang terjadi ke atas ya. Di arah gaya Lorentz yang terjadi pada muatan positif adalah ke atas. Ini adalah F L ya. Nah, untuk yang negatif arah arusnya berlawanan, berarti arahnya ke kiri. Ini adalah I untuk yang muatan negatif. Berarti gaya Lorentz-nya kalau I-nya ke sini, untuk dia ke bawah ya. Ini adalah arah dari gaya Lorentz pada muatan negatif. Untuk arahnya ya teman-teman ya. Nah, bagaimana untuk persamaan atau besarnya? Kita bisa cari dengan menggunakan persamaannya FL sama dengan I kali dengan B cross V. Jadi yang di cross B dengan V-nya ya. Kalau sudah tegak lurus, ini kita asumsikan kalau masih belum tegak lurus, kita pakai yang ini. Kalau misalkan dia sudah tegak lurus antara B dengan V-nya, maka boleh kita tulis dengan persamaan biasa, yaitu FL sama dengan B dikali Q kali V. Ini ya, ini persamaan kalau dia sudah tegak lurus, pasti gitu. Ini adalah untuk muatan yang bebas, persamaannya seperti itu. Ini keterangannya ya. Kita langsung aja ke contoh soal dari muatan bebas. Contohnya adalah seperti ini. Ya. Oke, ini adalah contoh soal pertama. Sebuah proton bergerak masuk wilayah bermedan magnet 50 Tesla dengan kelajuannya 200 meter per sekon. Ini adalah V-nya. Membentuk sudut 30 derajat terhadap medan magnet. Ya. Yang ditanyakan besar gaya Lorentz yang terjadi pada proton tersebut. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa misalkan ini adalah medan magnetnya ya. Nah, ini B-nya arahnya ke kanan. Kemudian ada proton yang kelajuannya seperti ini, 200 meter per sekon, tapi membentuk sudut 30 derajat terhadap V. Kayak gini ya. Maka di sini kita harus bikin V-nya menjadi tegak lurus. Ya, karena harus tegak lurus antara B dengan V-nya. Berarti tegak lurusnya kemana? Nah, ke sini ya. Karena dia menjauhi sudut, maka kita kalikan dengan sin 30 derajat. Berarti yang kita pakai di sini V dikali sin 30 derajat. Ini yang kita pakai ya teman-teman ya. Berarti dalam persamaannya untuk besar gaya Lorentz-nya FL itu sama dengan, tinggal kita tulis B dikali dengan Q dikali dengan V-nya adalah V sin 30 ya, yang kita pakai. Nah, jadi hasilnya 8 kali 10 pangkat minus 16 Newton. Ini adalah untuk soal yang pertama ya guys. Kemudian untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua di sini ada proton masanya 10 pangkat minus 27 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Terus memasuki wilayah bermedan magnet 4 Tesla. Ya, yang ditanyakan adalah besar jari-jari yang terjadi akibat muatan memasuki wilayah bermedan magnet adalah berapa? Nah, ini berarti dia akan mengalami gaya Lorentz yang arahnya adalah kemana teman-teman? Ya, arahnya adalah ke bawah ya.
Karena dia arusnya ke arah kanan, B-nya keluar bidang, maka gaya Lorentz-nya adalah ke arah bawah. Ya, di arahnya ke bawah. Ini adalah gaya Lorentz. Nah, karena dapat arah gaya Lorentz-nya ke bawah, maka gerakannya yang tadinya harusnya ke kanan, jadi ke sini nih. Nah, gitu ya. Terus ya, gaya Lorentz-nya selalu ke arah pusat ya, ke arah tengah. Jadi dia akan membentuk suatu lintasan melingkar. Nah, yang ditanyakan nanti adalah besar jari-jari yang terbentuk adalah berapa. Nah, di sini kita bisa menghubungkan bahwa gaya Lorentz itu sama dengan gaya sentripetal. Ya. Nah, untuk gaya Lorentz-nya kita punya persamaannya adalah BQ/V. Kemudian gaya sentripetal adalah M dikali dengan V kuadrat per R. Nah, di sini V-nya kita coret 1. Sehingga dari sini kita dapatkan persamaan R-nya sama dengan MV, kita bagi dengan BQ. Itu ya. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Jadi R sama dengan masanya berapa tuh? 10 pangkat minus 27 ya. Dikalikan dengan V-nya adalah 2. Kita bagi dengan B-nya di situ 4 Tesla. Kemudian muatannya sama kayak muatan elektron, yaitu 16 kali 10 pangkat minus 20 ya. Nah, tinggal kita kerjakan, hasilnya nanti dapat R sama dengan jadi 1/32 dikali 10 pangkat minus 7 meter ya. Nah, ini adalah jawaban untuk yang nomor kedua. Oke teman-teman, itu ya materi tentang medan magnet. Semoga bermanfaat dan untuk kalian ya. Dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan ada di GCR. Oke. Baik, salam sehat selalu dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.